Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran agama, pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sub pembelajarannya macam-macam hari kiamat. Sebelum kita jelaskan tentang macam-macam hari kiamat, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan likes dan bunyikan loncengnya agar kami bersemangat menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam gratis, tidak dipungut biaya. Nah, marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa. Belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan penjelasan guru tentang makna hari kiamat melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Tujuan kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Pertama, kiamat sukra. Kiamat sukra artinya kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam di sekitar kita, seperti tsunami. Nah, lihat gambar ini adalah gambar tsunami yang menghancurkan permukiman di tepi pantai. Nah, ini contoh dari kiamat sukra, kiamat kecil. Apalagi yang kedua, gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, banyak jalan yang berlobang, pecah,
kemudian banyak rumah juga yang roboh. Ini adalah contoh dari kiamat sukra, kiamat kecil. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia. Meninggal dunia seperti gambar tabrakan, ini juga contoh dari kiamat sukra, kiamat kecil. Kemudian banjir, seperti jalan sedang digenangi oleh air, bahkan air sampai setinggi dada orang dewasa. Nah, ini juga contoh dari kiamat sukra, kiamat kecil, hancurnya sebahagian dari alam. Kemudian gunung meletus. Nah, ini juga contoh dari kiamat sukra atau kiamat kecil. Nah, inilah kiamat, macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sukra, artinya adalah kiamat kecil, di mana hancurnya sebahagian dari alam sekitarnya. Kiamat sukra atau kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini, akan menimpa manusia. Penyebab kiamat kecil ada yang disebabkan oleh kelalaian manusia serta ulah tangan manusia jahil, seperti, nah ini contoh kiamat kecil, kiamat sukra, kiamat kecil disebabkan oleh kelalaian dari manusia. Nah, kamu perhatikan seperti di gambar, di mana dua kendaraan, satu kendaraannya mobil, yang satu lagi berkendaraan bermotor, sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan meninggalnya pengendara motor. Nah, ini adalah contoh kiamat kecil yang terjadi di bumi, menimpa siapa saja, disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Nah, ini contohnya, kelalaian para pengendara yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib dalam berkendaraan, seperti ketika berkendaraan tidak memakai helm, ini juga kelalaian. Kemudian ketika berkendaraan mengebut kencang-kencang larinya, nah ini juga kelalaian manusia. Jadi kiamat sukra bisa terjadi di mana saja dan bisa menimpa siapa saja. Seperti contoh di gambar tadi, dua kendaraan bertabrakan. Ini adalah kelalaian manusia dalam mengendara. Mungkin terlalu kencang, kemudian tidak memakai helm. Nah, inilah penyebabnya. Akhirnya apa? Meninggal. Nah, ini meninggal dunia ini adalah disebabkan oleh kelalaian manusia, terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian kiamat kecil bisa saja disebabkan oleh ulah tangan manusia yang jahil. Apa contohnya? Nah, seperti di gambar. Ulah tangan manusia jahil seperti illegal logging. Apa itu? Pembalakan liar, yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah. Nah, seperti di gambar. Ya, ini adalah contoh ulah tangan manusia jahil. Mereka melakukan illegal logging, yaitu penebangan pohon
yang tidak sah, tidak ada surat resminya. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya gunung, hutan menjadi gundul. Nah, ketika hutan menjadi gundul, maka ketika hujan lebat, maka akan terjadi yang disebut dengan longsor. Nah, apa akibatnya? Sehingga tanah ini tidak kuat lagi menahan, sehingga ketika hujan lebat maka dia akan terjadi longsor dan dibawa oleh air. Akhirnya apa? Menimpa perkampungan. Ini juga contoh dari kiamat sukra. Bahkan rumah-rumah terendam oleh lumpur dan kendaraan pun rusak. Bahkan banyak korban nyawa diakibatkan banjir, seperti banjir bandang yang tiba-tiba. Disebabkan apa? Karena adanya kegiatan illegal logging, yaitu penebangan pohon secara sembarangan tanpa ada surat resmi. Akhirnya apa? Musibah menimpa manusia itu sendiri. Inilah contoh dari kiamat sukra yang mana disebabkan oleh ulah tangan manusia dan kelalaian manusia itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, ketika matahari, bumi dan planet lainnya tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan, akhirnya bumi terbakar. Nah, macam kiamat yang kedua adalah disebut dengan kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Yaitu kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, jadi kiamat yang kedua, macam-macam kiamat yang kedua, yaitu kiamat kubra atau disebut dengan kiamat besar. Nah, apa itu? Ketika planet-planet ini tidak berjalan lagi sesuai dengan aturannya, maka mereka akan saling tabrakan. Nah, seperti ini, saling tabrakan. Nah, planet-planet saling tabrakan, ya, sehingga menyebabkan dunia terbakar. Nah, inilah yang disebut dengan kiamat kubra, kiamat besar. Nah, ketika kiamat besar, kiamat kubra, ketika bumi digoncangkan oleh Allah dengan segoncang-goncangnya, seperti di dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu azqalaha. Dan bumi hancur mengeluarkan benda-benda berat yang ada di dalamnya. Jadi ketika bumi digoncang segoncang-goncangnya dengan dahsyat, semua makhluk di bumi mati. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Dan keadaan bumi hancur lebur.
Nah, inilah ketika terjadinya hari kiamat kubra, kiamat besar. Disinilah tidak ada lagi kehidupan, semuanya musnah. Planet-planet yang ada kita lihat di atas sekarang akan musnah, hancur, dan akan berjatuhan ke bawah, menimpa bumi dan memusnahkan apa saja yang ada di bumi termasuk kita. Nah, inilah yang disebut dengan kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh isi alam jagat raya ini beserta isinya, dan tidak ada lagi kehidupan. Nah, inilah yang disebut dengan kiamat kubra, atau macam-macam kiamat. Yang kedua adalah kiamat kubra. Yang pertama tadi adalah kiamat sukra, kiamat kecil, atau hancurnya sebagian dari alam semesta. Yang kedua adalah kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh isi alam jagat raya ini. Tidak ada lagi yang hidup, semuanya telah hancur. Langit, planet-planet hancur bertabrakan dan mengeluarkan api, sehingga api jatuh ke bumi, sehingga membakari bumi dan memusnahkan seluruh apa yang ada di isi bumi termasuk kita. Na'udzubillahi min zalik. Kapan ini akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah. Hanya Allah saja yang tahu kapan akan terjadi. Tugas kita adalah kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita harus mempersiapkan diri, yaitu dengan cara memperbanyak amal ibadah, laksanakan perintah Allah, jauhi segala yang dilarangnya. Insya Allah kita akan selamat. Jika tidak, maka kita akan merasakan dahsyatnya kiamat itu seperti apa. Tidak bisa kita bayangkan. Ketika bumi, ketika planet yang ada di atas kita sekarang ini, mereka saling bertabrakan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian ketika bumi ini pecah, mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, na'udzubillah, sangat membahayakan, sangat mengerikan. Nah, bagaimana keadaan kiamat itu? Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Semoga dapat memberikan penjelasan bagaimana keadaan kiamat itu. Bahkan akan lebih dahsyat dari video ini. Nah, inilah contohnya. Perhatikan baik-baik. Let's go! Nah, anak-anakku sekalian, inilah ketika terjadinya hari kiamat, ketika bumi digoncangkan oleh Allah dengan segoncang-goncangnya, maka akan kelihatan seperti ini. Coba kita saksikan baik-baik. Na'udzubillah min zalik. Itulah cuplikan video di mana ketika
terjadinya kiamat, keadaan manusia sungguh sangat memperhatikan, seperti yang dicontohkan tadi di dalam video tadi. Kita ulangi sekali lagi agar kamu mempersiapkan diri, supaya jangan sampai di saat itu kita merasakan seperti kiamat yang ada di dalam video. Perhatikan baik-baik kembali. Let's go! Na'udzubillah min zalik, anak-anakku sekalian. Beginilah keadaan bumi nanti, hancur, lebur. Maka disinilah ketika kiamat kubro itu bahkan akan lebih dahsyat dari video yang ini. Ini adalah baru sebahagian. Nauzubillah. Coba kita saksikan sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, lihat apa yang terjadi. Seluruh isi bumi meletus, dan lihatlah bumi. Jika bumi digoncangkan, semua jembatan, rumah, mega, hotel, percakarbitan roboh semuanya. Bahkan bumi membelah, hancur, lebur. Lihat seperti gambar. Nauzubillah min zalik. Beginilah keadaan hari kiamat nanti. Sungguh luar biasa. Kemudian apalagi yang terjadi? Manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Semuanya roboh. Kemudian air laut naik semuanya ke darat, dan kemudian menimpa manusia. Inilah yang disebut dengan kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta. Di saat itu manusia bertanya-tanya, ada apa nih, ada apa? Tak sempat mereka jawab. Bencana demi bencana datang menghantam, dan akhirnya hancur lebur. Dan inilah akhir dari sebuah kehidupan yang disebut dengan hari kiamat. Kiamat akan terjadi, tapi tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang harus kita biasakan yaitu meyakini akan datangnya hari kiamat, sukra dan kubro, serta mempersiapkan amal baik yang banyak. Kemarin sudah kita pelajari, ketika amal kita banyak, maka kita akan selamat dari kiamat itu. Kita tidak akan menyaksikan itu. Kenapa? Karena orang yang banyak amalnya, orang-orang soleh, mereka akan diambil oleh Allah ruhnya terlebih dahulu, dan mereka tidak akan merasakan seperti apa keadaan kiamat tadi. Nah, sementara yang akan merasakan adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, orang yang selalu memperbanyak dosa dan dosa, dan merekalah yang akan menyaksikan dan menerima itu. Semoga kita semua terhindar dengan cara perbanyaklah amal soleh, laksanakan ibadah, terutama solat fardu 5 kali dalam sehari semalam.
kemudian bacalah Al-Quran, kemudian senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada guru, kemudian kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, agar kita menjadi orang-orang yang soleh, yang banyak amal ibadahnya, dan akan menyelamatkan kita dari ganasnya, dahsyatnya hari kiamat, seperti video yang kita tonton tadi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang macam-macam hari kiamat melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, tugas siswa sekarang, tugas kamu: 1. Mencatat macam-macam hari kiamat di buku catatan agamamu. Yang kedua, tuliskan 5 contoh kiamat sukrah dan kiamat kubra. Kemudian yang ketiga, foto tugasmu tersebut lalu kirimkan melalui grup Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita, yaitu macam-macam hari kiamat. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe dan tekan like dan bunyikan loncengnya, agar kami semangat membuat media-media pembelajaran yang menarik sehingga paham tentang ajaran-ajaran agama kita. Gratis, yang sudah kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.